Kemudian lakukan pemantauan diri. Lakukan pemantauan diri dan lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Tidak harus keluar rumah untuk datang ke puskesmas, tidak harus keluar rumah untuk datang ke rumah sakit. Sekarang banyak sekali media yang bisa kita akses untuk berkonsultasi, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan yang memberikan konsultasi. Kita pahami ada beberapa call center yang bisa dihubungi, baik di 119 ekstensi 9, kemudian di Halo Kemkes 15567, ataupun banyak lagi di media online yang lain. Bisa di Halodoc, bisa di Sehatpedia, bisa di Gojek dan sebagainya. Dan kita pun mungkin juga memiliki dokter keluarga, bisa juga digunakan untuk berkonsultasi. Anda tidak sendiri di rumah. Semua keluarga akan melindungi. Dan semua keluarga sudah bertekad untuk menjaga agar yang sakit bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik, sehingga diharapkan bisa sembuh dengan baik. Sekarang ini banyak kasus yang sudah bisa sembuh, karena memang ini adalah penyakit karena virus yang pada umumnya adalah bisa sembuh sendiri, self-limiting disease. Tidak perlu kemudian harus mengkonsumsi hal-hal yang khusus, tidak perlu kemudian terpengaruh untuk harus mengkonsumsi hal-hal tertentu. Semuanya penuhi dengan prinsip gizi yang seimbang, kemudian nutrisinya cukup, dan istirahat dengan baik. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Pemerintah secara aktif sekarang tetap melaksanakan pencarian kasus positif di masyarakat dengan menggunakan rapid test. Kami sudah mendistribusikan rapid test, sudah hampir 500.000 kita distribusikan ke seluruh provinsi. Manfaatkan ini di dalam kaitan dengan tracing. Sudah barang tentu rapid test bukan untuk menegakkan diagnosa, tetapi merupakan penapisan, penyaringan, screening untuk mengarah pada kasus-kasus yang positif. Oleh karena itu, manakala di antara saudara-saudara ada yang sudah melaksanakan rapid test dan hasilnya negatif, jangan memaknai bahwa Anda bebas dari penyakit ini. Karena beberapa kasus negatif sebenarnya adalah kasus yang sudah terinfeksi tetapi masih kurang dari 7 hari. Sehingga antibodi belum terbentuk, maka pada saat pemeriksaan bisa memberikan kesan gambaran negatif. Sebenarnya virusnya sedang berproses, karena kita bisa mendapatkan antibodi itu pada umumnya setelah hari ke-7. Oleh karena itu seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada 7 hari kemudian dari pemeriksaan yang pertama. Manakala kemudian dalam pemeriksaan 7 hari kemudian juga masih negatif, maka saat ini bisa dikatakan Anda, saudara, sedang tidak terinfeksi, tapi bukan berarti kebal. Anda belum terinfeksi dan sangat-sangat mungkin bisa terinfeksi. Manakala kontak dekat dengan kasus positif tetap dilakukan, tidak memperhatikan jaga jarak, ini pasti akan memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai betul bahwa rapid test tidak memberikan jaminan bahwa kita tidak akan pernah sakit. Pahami ini dengan tujuan adalah meyakinkan kita rapid test sebagai isyarat bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi. Bukan kemudian untuk meyakinkan bahwa saya tidak sakit dan tidak akan sakit. Ini menjadi penting. Terkait dengan konteks menjaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, kemudian pemeriksaan rapid test yang belum tentu bahwa itu dimaknai tidak sakit, maka sebaiknya berhati-hatilah, tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh, tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh.
resiko akan sangat besar terkait dengan hal itu. Apalagi kemudian harus pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak, di dalam satu mobil yang berdesak-desakan, dalam satu alat angkut yang berdesak-desakan. Ini memberikan resiko yang berlipat ganda. Oleh karena itu bijak di dalam kaitan dengan merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati, sebisa-bisanya ditunda sampai dengan kondisi ini menjadi jauh lebih baik. Ini menjadi perhatian pemerintah karena kita tidak menginginkan penambahan kasus ini menjadi semakin tinggi dan penularan di tengah masyarakat juga semakin banyak. Harapan kami inilah yang harus dilakukan di dalam kaitan mengantisipasi beberapa kegiatan ke depan. Tetap tinggal di rumah bukan berarti tidak produktif. Silahkan melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Rajin cuci tangan menjadi kunci. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini cara yang paling tepat untuk memutus rantai penularan dari penyakit ini. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, di mana semua orang berusaha saling melindungi, yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya, yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah, kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Saya optimis dan sangat meyakini karena sebenarnya bekerja sama, bergotong royong, saling toleransi itu modalitas dasar kita sebagai bangsa Indonesia. Karena inilah kepribadian kita yang sebenarnya. Tidak perlu kemudian kita mencari-cari cara, karena sehakikatnya kita sudah memiliki itu. Bertoleransilah dengan tetangga kita, saling mengingatkan, ini menjadi sesuatu yang penting. Saling membantu, ini menjadi tulang punggung dari upaya untuk mengendalikan penyakit ini.